teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Ibu Musa ini adalah salah satu contoh tentang orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi enggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun. Masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya mah nggak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir gitu. Transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Belum. Besar dan sayu, tapi nggak belok. Belok apa deh? Sudah pernah lihat? Ada di rumah saya. Oh iya. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja ada Allah, itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti Allah enggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah tenang aja ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Apaan tuh? Kan dia bingung. Mending kita terjemahin aja. Gak harus persis kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Karena kalau kita baca hadis ada tambahan lagi tuh. Kata Nabi kepada Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, kenapa kamu berpikir kita cuma berdua padahal Allah yang ketiga? Kalau dalam ayat la tahzan innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita woles bro. Woles, tenang aja ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya la tahzan innallaha ma'ana.
Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah enggak akan ngecewain. Coba teman-teman bayangin, Nabi itu udah ikhtiar habis-habisan. Ketika beliau mau hijrah ke Madinah, beliau tidak langsung menuju ke arah Madinah, tetapi malah menuju ke arah yang berlawanan dengan kota Madinah untuk menghindari pengejaran dari orang-orang kafir Quraisy. Yang kemudian beliau menginap beberapa malam di dalam Gua Thur. Sebetulnya kalau mau disebut lebih pantas bukan gua, tetapi lubang, karena kecil sekali. Dan kemudian beliau meminta tolong kepada keluarga Abu Bakar untuk membawakan makanan setiap hari, yang waktu itu dibawa oleh Asma bintu Abi Bakr yang sedang hamil 7 bulan. Naik turun gunung untuk bawa makanan kepada Rasulullah. Kemudian anak laki-laki Abu Bakar menghilangkan jejak dan mencari berita. Ikhtiar yang udah maksimal. Tapi qadarullah, ketahuan juga. Ada pembaca jejak yang tahu ternyata Muhammad bukan menuju ke arah kota Madinah, tetapi berlawanan. Sehingga mereka mengejar Rasulullah sampai di mulut gua. Di sini ada pelajaran, gimana pun hebatnya ikhtiar kita, selalu ada celah untuk bisa gagal. Walaupun tetap kita harus berikhtiar, tetapi tidak akan pernah sempurna dengan hanya ikhtiar logika kita. Akhirnya musuh berada tepat di mulut gua, yang kemudian kalau ada sebuah riwayat hadis, walaupun sebagian ulama mengatakan ini riwayat yang kurang kuat, bahwa ada laba-laba membuat sarang di mulut gua, sehingga orang-orang berpikir gak mungkin manusia masuk tanpa merusak sarang laba-laba. Ada lagi hadis yang mengatakan ada merpati yang membuat sarangnya juga di mulut gua, gak mungkin orang masuk tanpa merusak sarang merpati, dan seterusnya. Tetapi di atas semua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadikan pandangan mereka tidak mengarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Ketika mereka berada tepat di mulut gua, kalau mereka mau ngelihat ke bawah sedikit saja melongo, itu sudah kelihatan Rasulullah dengan Abu Bakar. Tetapi Allah palingkan wajah mereka. Mereka melihat ke seluruh penjuru kecuali ke bawah kaki mereka. Sampai Abu Bakar udah khawatir sekali. Kalau bahasa kita mungkin udah galau berat nih. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke bawah nih pasti kita ketahuan. Abu Bakar tidak takut kepada mereka. Abu Bakar khawatir terhadap keselamatan kekasih beliau, yaitu Rasulullah. Bukan Abu Bakar yang penakut. Apalagi Rasulullah. Hanya khawatir terhadap Rasulullah. Jangan-jangan kan kalau ketahuan Rasulullah akan disakiti. Dan Abu Bakar gak rela banget Rasulullah ada yang menyakitinya. Sehingga Abu Bakar galau berat, khawatir sekali. Dan dengan tenang Nabi mengatakan, ma dhannuka bitsnaini ya Abu Bakar. Kenapa kamu pikir kita hanya berdua? Allahu tsalitsuhuma, la tahzan, innallaha ma'ana. Dengan kalimat itu, akhirnya musuh tidak melihat ke arah mereka dan Allah berikan keselamatan bagi mereka. Ini kalau kita bersandar kepada Allah. Setelah selesai Rasulullah dan Abu Bakar menginap beberapa malam di Gua Thur, lalu melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, ternyata pengejaran terhadap Rasulullah itu belum selesai. Belum berhenti. Muncullah seorang pembaca jejak baru namanya Suraqah bin Malik. Masih kafir dan dia mengejar hadiah 100 ekor onta dari Abu Jahal kalau dia dapat membawa pulang Muhammad hidup atau mati. 100 ekor onta. Teman-teman tahu harga 1 ekor onta? 1 ekor unta itu kalau unta yang dipakai berdagang, bukan unta yang dipakai nyembelih. Kalau yang dipakai nyembelih paling 40 juta, 50 juta. Kalau yang dipakai untuk perjalanan berdagang, 1 ekornya itu 300 juta. 1 ekor untanya 300 juta. Jadi puluhan miliar. Sehingga orang Arab di Saudi, di Irak, di Emirat dengan menjual 2 ekor unta atau 3 ekor unta, mereka bisa beli Alphard. Jadi biasa bagi mereka. Jual 10 ekor onta, beli Ferrari. Kalau kita nabung sampai meninggal, akhirnya jadi warisan, ditabung lagi nggak dapat. Jual kambing, jual sapi, jual segala macam. Karena onta itu harganya mahal, apalagi onta merah bisa sampai 700 juta.
Kalau yang di Dubai itu sering diperlombakan, itu onta-onta yang berkualitas, itu satu ekornya bisa di atas 1 miliar. Kuda aja bisa sampai 3 miliar ya. Makanya Abu Jahal menawarkan, siapa yang bisa membawa pulang Muhammad hidup atau mati, saya kasih 100 ekor unta yang terbaik. Akhirnya Suraqah bin Malik semangat mencari Rasulullah SAW. Dia baca jejak di setiap penjuru padang pasir. Karena dia berpengalaman membaca jejak, dia lihat langit, dia lihat pasir yang terbang gara-gara ada orang yang berjalan cepat di padang pasir. Dia lihat merpati, dia lihat alam. Akhirnya dia menemukan Nabi SAW dengan Abu Bakar. Ketemu. Begitu sudah dekat, kemudian tiba-tiba dengan takdir Allah, Allah memperlihatkan kekuasaannya. Kuda yang ditunggangi oleh Suraqah terperosok dan jatuh. Kemudian Suraqah bangkit, naik lagi ke atas kudanya, dan kudanya tidak mau berjalan. Kuda itu seperti melawan sehingga Suraqah jatuh sampai 3 kali. Allah ala kulli syai'in qadir. Serahin sama Allah. Akhirnya Suraqah berjalan kaki, nggak menyerah. Kudanya nggak mau jalan, dia nggak pundung, dia nggak menyerah. Akhirnya dia jalan kaki. Dia kejar Rasulullah dengan berjalan kaki. Setelah mendekat kepada Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, ya Suraqah, bagaimana pendapat kamu kalau kamu memakai pakaian khusus Raja Persia? Kata dia, pakaian Raja Persia? Ya, kata Rasulullah. Mau, kata Suraqah. Kata Rasulullah, kalau begitu halaulah orang-orang yang ingin mengejar kami. Kelak kamu akan memakai pakaian Persia, Raja Persia. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati manusia. Yang tadi marah kepada Rasulullah, benci kepada Rasulullah, ingin mengambil keuntungan dari menangkap Rasulullah, Allah balikkan hatinya tiba-tiba menjadi pendukung Rasulullah SAW. Walaupun belum beriman, tapi dia mendukung Rasulullah. Dia lupa dengan 100 ekor onta. Coba bayangkan secara logis, 100 ekor unta itu sudah jelas. Yang menawarkannya Abu Jahal, orang paling kaya di Mekah. Sedangkan pakaian Persia yang nawarinya seorang laki-laki yang bahkan dari kampung halamannya aja terusir. Dan bagaimana dia akan berikan jubahnya Raja Persia kecuali dengan cara menaklukkan negeri Persia. Dan bagaimana dia akan menaklukkan Persia sedangkan di rumahnya aja, di kampungnya aja dia dalam keadaan lemah dan terusir. Ini kan gak logis. Kok bisa Suraqah percaya sama Muhammad yang dalam keadaan terusir, memberi janji yang aneh, tapi dia meninggalkan janji-janji Abu Jahal 100 ekor unta yang paling realistis. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai bukti Rasulullah itu benar-benar al-amin, as-sadiqul masduq, orang yang selalu dipercaya bahkan oleh musuhnya. Suraqah lebih percaya kepada Nabi walaupun Nabi terusir dengan janji yang aneh itu daripada kepada Abu Jahal yang realistis. Sehingga akhirnya Allah menyelamatkan Rasulullah dan Abu Bakar sampai di Madinah. Selang beberapa tahun setelah Nabi SAW wafat, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, akhirnya Islam berhasil membebaskan Persia dan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang zalim di sana. Lalu salah satu ghanimah harta yang dibawa dalam peperangan itu adalah jubahnya Raja Persia, dibawa ke Madinah. Ketika jubah Raja Persia sampai di Madinah, diserahkan kepada Umar. Umar teringat dengan janji Nabi, sehingga Umar bertanya, "Aina Suraqah?" Di mana Suraqah bin Malik? Ternyata Suraqah sudah masuk Islam. Kemudian dia datang, "Saya ya Amirul Mukminin, saya Suraqah." Udah tua dia. Kata Umar, "Ya Suraqah, masih ingat dengan janji Rasulullah kepadamu?" Suraqah bingung, janji yang mana? Dia udah lupa dengan janji Nabi. Kemudian kata Umar, "Sesungguhnya dulu Nabi pernah berjanji akan memakaikan kepadamu pakaian Raja Persia." "Oh ya, saya masih ingat waktu itu Nabi berjanji demikian." Maka wahai Suraqah, pujilah Allah, sesungguhnya Allah telah mengabulkan janji-janji itu, dan inilah pakaian Raja Persia. Pakailah. Pas dilihat oleh Suraqah, sutra semua, bagus sekali pakaiannya. Dia ganti bajunya, dia pakai baju Raja Persia, dia pakai mahkotanya, dia pakai sepatunya, dia pakai pedang yang bertahtakan banyak berlian-berlian di atasnya. Sehingga Suraqah tiba-tiba seolah-olah menjadi Raja Persia. Dia muter-muter keliling kota Madinah. "Oh, saya Raja Persia, saya Raja Persia." Sehingga semua orang tertawa terhadap Suraqah dan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menepati janjinya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam.